Marjan, coba kau bantu ibumu ya. Baik, Pak. Kau tahu, di seluruh lembah dan sepanjang pantai desa ini, akulah yang berkuasa. Dan pada setiap penduduk desa ini pernah kukatakan, barang siapa yang berani menantang kehendakku, lebih baik ia menggali kuburannya sendiri sebelum Barok, si pencabut nyawa, datang. Hei! Setiap kau berbicara dengan penduduk desa ini, kau selalu mencorengkan arang di wajah kami yang kau anggap menghantui penduduk desa ini. Bukankah begitu, Sonta? Benar. Orang inilah yang selalu menjelekkan nama baik kita kepada penduduk desa ini. Oleh sebab itu, ular berbisa ini jangan dibiarkan hidup lama-lama. Putuskan saja kepalanya agar ia berhenti berbicara. Jangan dibunuh, Juragan. Ampun, Juragan. Jangan dibunuh, Juragan. Juragan, ampun ya. Ah. Papa! Untuk hari terakhir, kuberikan ilmu tenaga dalam kepadamu. Nah, Marjan, sampai di sini saja aku mengantarmu. Dan harus kau ingat, Marjan, jangan sampai lupa dengan nasihat-nasihat yang selama ini kuberikan kepadamu. Baik, Guru. Selamat. Kalau hari ini ayahmu tidak pulang, kita tidak punya beras lagi. Pinjam sama tetangga aja, Mak. Mak, saya lapar, Mak. Iya. Nasi kita cuma tinggal ini. Hei, mana suamimu? Lagi pergi, Gan. Kemana? Ikut rombongan penari Tayuban.
Kapan dia pulang? Tidak tahu, Gan. Masa kamu tidak tahu? Ayo, katakan. Mana uang yang dijanjikan oleh suamimu itu? Hah? Kenapa dia belum mengantarkan juga? Mana? Mana? Kurang ajar. Kau hanya membohongi kami saja. Makanya, kalau berjuang jangan sendiri-sendiri. Susunlah kekuatan terlebih dahulu. Ya, betul. Tapi sebelumnya, kita harus perhitungkan kekuatan lawan dulu. Dan menurut hematku, kekuatan Barok sulit kita mengimbanginya. Oleh sebab itu, perjuangan kita tidak boleh berhenti di suatu titik saja. Kita harus cari jalan lain untuk melumpuhkan mereka sebagai pemeras. Jangan biarkan mereka menjadi raja di kampung kita ini. Kalau tidak sanggup membunuhnya, kita usir mereka. Teruskan. Kenapa diam? Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian bicarakan tadi. Boleh. Aku akan bertanggung jawab. Berarti kau akan menentang kami. Jelas. Karena perlakuan kalian bertentangan dengan hati nurani rakyat. Kalian memeras keringat para petani untuk kepentingan perut kalian. Cara Ijon membuat kemiskinan. Merampok sesuka hati kalian. Suatu perbuatan di luar batas peri kemanusiaan. Tenggo Jati, jangan kau teruskan kalau kau ingin selamat. Beruntung kau tidak berhadapan dengan Barok. Paling tidak, kau harus menggali kuburanmu sebelum dia datang. Oleh sebab itu, mundurlah sebelum kucincang batang tubuhmu. Nama Ireng, bagiku pantang mundur. Apa yang kau inginkan akan aku layani. Udin. 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 Apakah ini suamimu? Bukan. Ini teman baik suami saya. Itu suami saya sedang berkelahi dengan Gemang Ireng, anak buahnya Barok. Hah? Barok?
Kurang ajar. Siapa kau ini, ha? Tidak usah tahu. Dan tidak perlu tahu aku siapa. Ya. Orang muda, tunggu. Orang muda, tolong hentikan langkah kakimu barang sejenak. Aku ingin minta tolong. Aku ingin bicara. Kau ini siapa? Aku Ringo Jati. Kenapa sampai terjadi perkelahian? Karena aku ingin membebaskan seluruh rakyat desa ini dari pemerasan yang selama ini dilakukan oleh Barok. Maksudmu? Ingin bantuan dari saudara untuk kepentingan seluruh rakyat desa ini. Apakah rakyat itu sendiri sudah mengetahui bahwa kau ini sedang berjuang untuk kepentingan mereka? Hanya sebagian kecil. Kalau sekiranya perjuanganmu itu berhasil menumpaskan Barok, lalu kau sendiri bermaksud untuk jadi pemimpin, begitu? Saya tidak bercita-cita jadi pemimpin. Baiklah, desaku tidak jauh dari sini. Kalau kau perlu, datanglah. Ya. Namaku Marjan. Pak, ayo cepat bantu. Siapa orang itu, Pak? Marjan, mudah-mudahan dia dapat menolong kita. Ayo lekas, kita sembunyi. Betul ini rumahnya? Iya, Juragan. Tapi kemana perginya mereka? Barangkali mereka ada di dalam, Juragan. Ireng, kau lihat ke belakang. Baik, ayo. Ayo. Mereka tidak ada di dalam, Juragan. Barangkali masih ada sekitar sini.
Ayo, kita cari. Baik, juragan. Hei, sudah berapa kali kau menghindari kedatangan kami? Mana suamimu? Sedang pergi ke laut, Gan. Bagus. Kalau dia datang, suruh mengantarkan uangnya kepada Juragan Barok. Baik, Juragan. Setelah ayahmu meninggal, keadaan desa ini semakin parah. Barok semakin ganas dengan kekuasaannya. Rakyat semakin banyak jatuh miskin. Mereka begitu kasar memperlakukan penduduk desa ini. Sedangkan mereka hidup dari hasil keringat orang-orang desa itu sendiri, bukan? Memang seharusnya mereka berpikir begitu. Tapi selain melakukan pemerasan, mereka juga ingin menjadikan penduduk ini seperti tikus bagi seekor kucing. Dan tidak ada yang berani menantangnya. Hei, kau lihat itu. Siapa ya? Nampaknya mereka ini seperti orang yang sedang dirasuki kemarahan. Hai, mana kamu punya pimpinan? Suruh kemari. Aku mau bicara. Mereka semua sedang pergi. Ada maksud apa saudara-saudara menemui mereka? Ya, barangkali kami dapat membantu saudara. Aku tidak perlu bicara dengan kau. Renggo Jati. Apa maksud kedatangan saudara? Kami mengharap air sawah kami dibagi rata. Sawah kami kering. Boleh saja. Tapi apa kamu telah melunasi kewajiban kamu kepada kami untuk membayar? Kami mau bayar. Asal sawah-sawah kami bisa diselamatkan. Dalam pertarungan kemarin, kamu menjelek-jelekkan kami di mata masyarakat desa ini. Sekarang kamu datang meminta air kepada kami. Enak saja. Tapi air itu bukan milik perorangan. Tapi hak bagi setiap orang. Juragan, rupanya orang ini tidak mengantarkan nyawa kemari. Lakukan. Maju.
Coba kau katakan, siapa pemuda yang membantumu kemarin? Aku tidak tahu. Tidak tahu? Betul tidak tahu? Ayo jalan. Tin, si itu kemana? Si EM? Si EM, si Kempul, sudah pulang. Sudah pulang semua? Iya. Tinggal kita berdua. Aku ada yang ketinggalan. Ya, sebentar ya. Cepat ya. Hei, serahkan cepat semua uang yang kau peroleh dalam pertunjukan tadi. Serahkan. Kalau tidak, jangan sesalkan kami. Kalau kalian hanya pulang nama. Ayo. Bagaimana? Kalian tidak apa-apa? Tidak. Bahkan kami sangat berterima kasih atas bantuan saudara. Sebenarnya kami sudah sering dirampok. Dan mereka selalu berhasil. Apa kali ini mereka berhasil juga? Tidak. Kali ini mereka tidak berhasil. Dan ini uangnya. Mudah-mudahan untuk seterusnya mereka tidak berani lagi. Oh ya, kita belum berkenalan. Oh ya, Marjan. Ranti. Ini teman saya. Marjan. Titin. Marjan, sebagai ucapan terima kasih, aku ingin mengundang kau makan di rumahku. Terima kasih atas undanganmu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini aku bisa datang. Kalau begitu, baiklah. Sampai jumpa lagi. Permisi. Ya. Sudah 2 kali kau menyelamatkan aku. Jangan ribut. Nanti mereka tahu. Ya. Ayo.
Ireng? Ireng, ayo bangun! Iya. Juragan, ngantuk juragan. Sontak kemana? Pulang ke rumah. Anaknya sakit juragan. Coba kau lihat orang-orang yang jaga tahanan itu. Jangan-jangan dia tidur seperti kamu. Baik juragan. Ayo! Sebentar saya ke sana. Mak. Mak. Ada apa, Ranti? Mak, selama kita tinggal di sini, pernahkah Mak mendengar suara seruling seindah itu? Suara seruling? Iya. Biasanya di desa kita ini tidak ada orang yang pandai meniup seruling sebagus itu. Mak, aku ingin tahu siapa orang itu. Dia pasti ada di pantai. Siang-siang begini kau mau pergi ke pantai. Tapi boleh kan, Mak? Boleh, tapi jangan lama-lama, ya? Iya, hanya sebentar saja. Aku pergi dulu. Ranti? Benarkah ini suatu kejadian, Ranti? Mengapa tidak, Marjan? Dari mana kau tahu? Aku ada di sini. Tidak ada. Aku hanya terpanggil oleh suara serulingmu yang menembus dinding-dinding rumahku hingga aku tersadar dari lamunan. Apa yang kau lamunkan, Ranti? Aku sedang mengingat kembali waktu pertama kali kita bertemu, Marjan. Bukankah itu hanya pertemuan biasa saja, Ranti? Ya, tapi bagiku bagaikan duri patah di dalam. Kenapa? Oh iya, aku lupa menepati janji. Kalau begitu, bagaimana? Besok pagi saja aku datang. Kenapa mesti besok? Sekarang juga aku minta kau mengantarku pulang. Baiklah, mari.
Mak. Ini Marjan. Oh, ini Nak Marjan? Betul, Bu. Silahkan duduk. Ya. Ibu mau ke belakang, ya? Ya. Silahkan. Oh, Nak Marjan. Iya, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Silakan. Saya tinggal dulu ya. Ayo, silakan. Bapak sudah sering dengar nama Nak Marjan dari anak saya Ranti. Waktu Nak Marjan membebaskan mereka dari perampokan di gedung Sandiwara tempo hari. Kebetulan saja. Saya sedang berada di situ, Pak. Tapi biasanya mereka tak pernah gagal bila melakukan perampokan. Mudah-mudahan mereka tidak akan mengganggu Ranti lagi, Pak. Ya, Mungkin orang itu akan menemui saya, Pak. oh. Kemana saja kau selama ini, Ada Renggo di Jati? rumah, Hmm? Duduk. Iya, ya. Kami tidak pernah merasa tentram tinggal di rumah. Kenapa Paman kelihatannya seperti dirasuki oleh rasa cemas? Semenjak terbunuhnya Gemah Ireng, aku selalu merasa cemas. Kalau mereka datang membunuh aku. Dulu Paman mengatakan ingin membebaskan penduduk desa ini dari pemerasan Barok. Dan sekarang perjuangan Paman belum lagi berhasil. Kenapa Paman telah dihantui oleh rasa ketakutan? Keadaanku sekarang semakin terancam. Sebab kematian Gemah Ireng tentunya sangat mengecewakan Barok. Dia pasti akan balas dendam. Terutama orang yang dicarinya adalah aku. Oleh sebab itu aku minta bantuanmu. Bagi penduduk desa ini, kau merupakan juru penyelamat bagi jiwa mereka. Tidak. Gelar itu terlalu besar buat diriku. Yang jelas, kami mohon perlindunganmu. Sebelum aku kembali ke desa ini, sebenarnya Paman sudah mulai. Tapi, kenapa sekarang Paman mengharapkan aku sebagai pelindung? Sebelum Marjan memasukkan dendamnya, kita musnahkan dia. Dan kau jangan lupa, bunuh Renggo Jati. Sediakan kuburannya. Dan kau siap waspada. Baik, Kan. Pak, Hah? Mari juragan, silakan. Silakan. Hmm. Silakan. Ya, Silakan. ya. Baik, Pak. Baik, juragan. Nanti. Silakan, juragan. Sebentar nanti. Saya tidak akan lama. Karena masih ada urusan lain yang harus saya selesaikan. Begini, Pak. Saya.
Karena saya akan mengadakan hajatan. Oh. Saya khusus datang kemari Hmm. untuk menjemput Nyi Ranti sekarang juga. Bagaimana, Pak? Baiklah, Juragan. Bu, mana minumnya? Ada apa, Pak? Oh, Minumnya. iya, iya, iya. Ranti, cepat ganti pakaiannya. Cepatlah. Tenang, Pak. Saya, Juragan. Saya sengaja datang kemari Saya, Juragan. untuk mengundang Bapak dan Ibu. Oh, Saya tunggu kedatangan Bapak nanti malam. saya, Juragan. Terima kasih, Juragan. Juragan, apa tidak perlu penari-penari lain? Tidak usah. Saya telah undang para niaga dari lembah desa Celana. Sedangkan Nyi Ranti hanya sebagai penari saja. Mari, masuk. Sekarang masih sepi. Sebentar lagi orang akan berdatangan dari segala penjuru. Benar, Nyi Ranti. Kau jangan khawatir. Duduk. Kau duduk saja yang tenang, ya. Nyi Supar. Nyi Supar. Ya, Juragan. Kau bawa dia ke dalam. Sediakan kamar yang terbaik. Ya? Ya. Kau jangan lupa sediakan makanan yang terenak. Baik, Juragan. Ranti, ku tinggal sebentar karena masih ada urusan lain. Nyi Ranti, sekarang tinggal bersama kami di sini. Rumah ini sengaja disediakan Juragan Barok untuk gundik-gundiknya. Apa? Aku akan dijadikan gundik? Iya. Tidak. Kau belum mengerti maksud kedatanganku. Jadi, apa maksudnya membawa kau kemari? Aku diundang untuk menari. Bukan untuk dijadikan gundik seperti kamu. Oh, kau diundang untuk menari? Iya. Sementara menunggu persiapan, aku disuruh istirahat di sini. Dan besok malam, aku sudah harus menari di kampung lain. Benar, Ranti. Besok malam kau boleh menari di tempat lain. Tapi sayang, para niaga yang kami undang dari Lembah Cerana sampai saat ini belum datang. Bagaimana kalau mereka tidak datang? Ya, berarti batal. Dan terpaksa ditunda sampai besok malam. Saya minta jangan berlarut-larut, Juragan. Percayalah. Tapi, aku ada satu pertanyaan yang harus kau jawab. Apa itu? Aku mendengar kabar bahwa kau dicintai oleh seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Dia bernama Marjan, anak petani dari desa Karangtunggal. Kau kenal orang tuanya? Pak Mangun. Dia sudah lama meninggal. Dialah yang telah membunuh sahabatku yang paling setia. Semenjak kematiannya, aku menjadi manusia pemurung. Dan sebagai gantinya adalah kau. Apa? Aku sebagai gantinya? Ya, Apa maksudmu? supaya dia juga dapat merasakan bagaimana sakitnya hati seseorang apabila ditinggal oleh kawan setianya. Tidak. Aku tidak terima semua akal licikmu. Kau penipu. Kau penipu.
Ada apa, Pak? Benar-benar aku tertipu oleh si Barok Jahanam itu. Mereka memang penipu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Ranti telah dibawa si Barok dengan alasan mereka akan mengadakan malam tari-tarian di rumahnya. Ternyata, menurut keterangan si pembawa berita, anakku akan dijadikan gundiknya. Sebenarnya, aku tidak mau bertengkar atau berkelahi dengan siapapun. Akan tetapi, orang-orang itu terus-terusan menyakiti hatiku. Sebab dengan kematian Gemak Ireng, sebetulnya aku sudah mengurangi dendamku pada mereka. Dulu ayahku, sekarang. Ronggojati, bersiap-siaplah untuk menghadapi mereka. Tapi kau harus ingat, Barjan. Tipuan itu merupakan pancingan bagi kita. Kita harus berhati-hati. Mereka harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Ranti, jangan bermurung lagi. Hari sudah malam. Tidurlah. Tidak. Aku bukan gundikmu. Ranti, kalau aku mau, kau jangan coba-coba menolak. Kalau kau menolak, berarti kau hanya tinggal nama. Kukira kau belum lupa bahwa akulah yang bernama Barok. Si pencabut nyawa itu, bukan? Jadi kau akan membunuh aku juga? Itu kalau kau menolak permintaanku. Akhirnya kau menyerah juga. Api, Sebentar. Hah? Hei, coba kau lihat siapa yang datang kemari. Jadi, mau apa kau datang ke tempat kami? Aku akan membebaskan Nyi Ranti. Boleh saja. Asal kau dapat melangkahi mayat-mayat kami.
Maaf saja, Barok. Kali ini aku datang untuk mengganggumu. Agar semua orang tahu apa yang sedang kau lakukan dalam sangkar gelap ini. Cepat, Ranti. Istri Ronggojati menunggumu. Iya. Marjan, hari ini aku akan mengadakan perhitungan dengan kau. Akan kulakukan seperti kau membunuh sahabatku Gemah Ireng. Ante, Wati, ayo cepat kita pulang. Ya. Buka pintu, Bu. Bagaimana, Pak? Apa Marjan sudah kemari? Belum. Hah? Di mana dia? Aku tidak melihat Marjan ada di sana. Aku hanya menemukan mayat Barok. Barok mati? Ya, mati. Syukurlah. Tapi di mana Marjan? Hal itulah yang membuat aku bingung. Kakek! Ada orang hanyut. Hah? Ada orang hanyut? Di mana, Nila? Itu di sana. Hah? Masya Allah. Coba kau bantu dia. Mungkin dia masih hidup. Ayo. Kenapa anak ini bisa terdampar di sini? Kukira mungkin ada apa-apanya ini. Kakek! Dia masih hidup! Angkat dia pelan-pelan. Bawa dia ke pinggir.
hati-hati. Pelan-pelan. Lagi, sedikit lagi. Ya. Ah. Coba kau bantu dia, Nila. Ya. Bawa dia pulang ke rumah, ya. Aduh, Jangan sentuh matamu, ya. Sabar. pedih sekali. Ya, memang pedih. Aduh, Ya. perih. Kau harus sabar, ya. Di manakah aku sekarang? Kau sekarang tinggal di rumah kakek Odang. Dengan seorang cucunya bernama Nila. Mengapa matamu sampai begitu parah? Aku habis berkelahi dengan orang yang paling ditakuti di desa kami. Kalau tidak salah, orang itu bernama Barok, bukan? Ya, benar. Dari mana kakek tahu? Nama Barok sudah dikenal di mana-mana. Sekarang kenapa kau sampai berhadapan dengan dia? Beberapa tahun yang lalu, Barok, Gema Ireng, dan Sonta telah membunuh ayahku. Tidak lama kemudian, ibuku sakit keras, lalu meninggal dunia. Sebagai pembalasan dendamku yang pertama, aku telah membunuh Gema Ireng. Pembalasan dendamku yang kedua, kulakukan terhadap Barok. Tapi aku mendapat kecelakaan sehingga mataku buta. Dan sebagai akibatnya, dendamku akan bertambah lagi untuk membunuhnya. Ya, mudah-mudahan matamu segera sembuh. Walaupun sembuh, namun aku akan mengalami kebutaan seumur hidup. Bagaimana, Pak? Ada kabar tentang Marjan? Belum. Ya. Pamannya sendiri kebingungan. Kemana akan mencarinya? Sengaja dia datang untuk membebaskan aku dari tangan Barok. Tapi kini dia hilang begitu saja. Jangan-jangan dia disiksa oleh Barok. Seperti Renggo Jati dulu, Pak. Mudah-mudahan saja. Tidak seperti dugaanmu. Sulit sekali saya mendapatkan berita tentang Marjan. Mungkin saja dia kembali kepada gurunya, Pak. Itu bisa saja terjadi. Tapi dia tidak pernah mengatakan siapa gurunya dan di mana tempat tinggalnya. Ya, kita doakan saja, Pak. Semoga dia selamat. Saya masih ragu-ragu, Kek, dengan pukulan saya. Ya, kakek juga melihat begitu. Teruskan lagi latihannya, agar kau terbiasa. Kau harus mempelajari pendengaran, ingatan, perasaan yakin kepada diri sendiri. Sekarang,
Gunakan indramu yang keenam. Ayo, bangun. Ayo, teruskan. Untuk selanjutnya, kau harus mengenal dirimu sendiri. Sekarang berlatihlah dengan tongkat. Hah? Awas. Pintar kau sekarang. Setelah latihan ini selesai, apa kau mau membalas dendam kepada Barok? Itulah maksudku yang utama. Untuk membalas dendam. Setiap dendam itu tidak baik akibatnya. Dan perkelahian yang diawali oleh rasa dendam pasti akan mengalami kekalahan. Kalau dapat, dendam itu kau hapuskan dari hatimu. Kau telah menguasai ilmu bela dirimu dengan indera. Tetapi jangan kau gunakan untuk membalas dendam. Dendam itu jangan kau teruskan. Ya? Malam nanti, kalian mendapat tugas berat. Tugas apa itu, Juragan? Aku mendengar kabar bahwa Renggo Jati sedang melatih anak-anak muda untuk menghancurkan aku. Ini tidak boleh terjadi selagi aku berkuasa. Dan ini akan menghancurkan kedudukanku sebagai pimpinan di desa ini. Sebelum ini terjadi, kalian harus mendahuluinya. Laksanakan malam ini juga. Bunuh dia. Baik, Juragan. Kok lama betul ya? Iya, padahal tempatnya begitu dekat. Iya. Pergi ke rumah siapa sih, Bang? Nggak usah ikut campur urusan orang. Nila, tidak jauh dari sini ada warung kan? Oh ya benar, di depan situ ada warung. Kalau begitu, kita singgah di sana. Minum dulu ya. Baik. Silakan duduk, Neng. Mau minum apa, Bang? Minta 1 kopi dan teh manis. Ya. Hei, bagaimana? Ada? Ada. Dia baru pulang dengan istrinya. Ayo cepat minumnya. Kopinya, Neng. Siapa orang itu tadi? Masa nggak tahu? Dia kan anak buahnya Barok. Mau cari Renggo Jati. Oh, anak buahnya Barok. Nila, perutku terasa mules. Aku ke kali dulu ya.
Tapi jangan lama-lama. Perlu saya antar. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Orang itu buta ya, Dik? Iya. Namanya siapa? Kabul. Hei, Renggo Jati, keluar kau. Ada kabar penting yang harus kami sampaikan padamu. Kalian siapa? Kami anak buah Barok. Tidak usah dibuka pintunya. Ayo cepat keluar. Ayo cepat, buka pintu. Siapa yang membunuhnya, Pak? Kok cepat amat? Kalinya dekat situ. Kau kan tidak tahu daerah sini. Kopinya? Manis. Nyi, Ya. badanku letih sekali, Nyi. Dari ujung kampung lain aku berjalan ke kampung sana. Kau pijit kakiku ya, Nyi ya? Iya. Yang itu, Nyi. Ya. Ya, Nyi. Juragan, Juragan, Ada apa? Juragan. Apa? Kedua orang ditugaskan membunuh Renggo Jati. Ternyata telah mati terbunuh, Juragan. Darpo dan Karta terbunuh. Siapa yang membunuh? Kurang ajar. Rupanya Renggo Jati semakin tangguh. Kukira hanya Sonta yang dapat mengalahkannya.
Ada kabar apa, Dek? Tadi ada orang disuruh Juragan Barok untuk membunuh Renggo Jati. Ternyata kedua orang tersebut telah dibunuh oleh Renggo Jati. Juragan Barok menyuruh saya memanggil Juragan Sonta untuk berunding sekarang juga. Baik, sana kau jalan duluan. Nanti saya susul. Baik, Juragan. Rupanya Nila. Sudah kau temui dia? Sudah, Kang Marjan. Sebentar lagi ia menyusul ke rumah Barok. Baiklah, Nila. Sekarang kau minggir. Dan bersembunyilah. Dia pasti melewati jalan ini. Baik, Kang Marjan. Setan kau! Siapa kau? Malam-malam kelayapan di kampung ini. Maaf. Maklum saya orang buta. Saya tidak lihat. Hah, minggir! Sonta, masih ingatkah kau dengan peristiwa pembunuhan Pak Mangun? Tentunya kau ingat, bukan? Iya, aku ingat. Tapi, ada hubungan apa antara kau dengan dia? Kalau begitu, kau masih mempunyai hutang kepadaku. Hutang apa? Kurang ajar. Ayo pergi! Ya, aku ingat sekarang. Kau ini Marjan. Anaknya Pak Mangun. Ya, aku anaknya. Dan aku datang untuk menuntut balas. Seingatku, kau ini tidak buta, Marjan. Lalu, apa maksudmu dengan berpura-pura buta untuk menentang aku? Ini hanya sekedar lelucon menjelang maut, Sonta. Sonta.
Kamarjan, Sekarang kau laksanakan tugasmu yang terakhir, Mila. tugas apa, Kak? Katakan pada Barok, Sonta telah mati, tidak jauh dari rumahnya. Baik, Kamarjan. Aku menunggu dendamku yang terakhir. Dendam itu jangan kau teruskan. Setiap dendam itu tidak baik akibatnya. Kalau dapat, dendam itu kau hapuskan dari hatimu. Ada apa? Kau tergesa-gesa? Juragan, saya disuruh menyampaikan kabar. Kabar apa? Sonta mati terbunuh. Dekat langgar di sana, Juragan. Kau tahu siapa pembunuhnya? Dibunuh oleh orang buta. Orang buta? Baiklah, kau boleh pulang. Nanti aku susul. Baik, Juragan. Kamarjan, ada orang. Nampaknya para pendekar. Mungkin mereka anak buahnya Barok. Berhenti. Kukira bukan anak buah Barok. Hati-hati, barangkali itu orang-orang sewaannya. Boleh juga. Hei, orang buta. Kami dengar kau semakin hebat di daerah ini. Sampai si Barok minta bantuan kami untuk menguburmu. Baik, ada berapa orang kalian? Kami semua 6 orang. Bohong, kalian semua ada 7 orang, bukan? Serang!
Hai orang buta. Siapa kau sebenarnya? Apa maksudmu? Apa kau sudah merasa kewalahan melawan aku? Bukan. Melihat cara kau berkelahi, hampir sama dengan yang kami pelajari. Dari perguruan mana kau sebenarnya buta? Aku murid Ki Odang. Oh, kalau begitu kita seperguruan. Kami murid Ki Acun, adik seperguruan Ki Odang. Saudara, maafkan atas segala kesalahpahaman kami. Hei, hentikan! Rupanya si Baruk Jahanam itu yang telah menipu kita. Ya, si Baruk itu memang penipu. Itu si Balok. Kita bunuh saja. Jangan. Biarkan. Nanti juga dia akan sadar sendiri. Marjan? Marjan, aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku tahu. Tapi aku telah terlibat dalam suatu kejadian. Sehingga mataku buta. Ya, beginilah keadaanku sekarang. Ranti. Sudahlah, mari kita pulang. Saudara Marjan, baiklah. Kami juga permisi akan pulang. Mari. Mari saudara.
Mari.